Untuk melanjutkan keterangan ya, bagaimana ASN bekerja ya. ASN bekerja menurut tata urut perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia ini ya. Tata urut perundang-undangan di negara Republik Indonesia ini yang paling atas yaitu GBHN pertama ya. ASN itu ya, GBHN pertama ya. GBHN. Habis itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Habis itu yaitu urutan ketiga. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai landasan ideal negara Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu GBHN, yaitu garis-garis besar haluan negara, yang dibikin oleh MPR dan dilaksanakan oleh Presiden. Habis itu peraturan pengganti undang-undang atau Perpu, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya undang-undang di otonomi daerah, Perpu itu ya termasuknya, atau undang-undang daerah yang dibikin setiap tahun oleh bupati dan DPR di daerah, atau wali kota dan DPR di daerah. Dan yang terakhir yaitu setelah Perpu itu ada apa ya, lupa juga ya. Kemarin sudah ingat saya. Mungkin sudah agak tuaan ini, jadi agak begitu lupa ya. Dulu waktu masih muda cekatan, kalau nggak cekatan ya kalah. Habis bagaimana lagi, namanya persaingan zaman dahulu sama zaman sekarang ya. Kalau zaman dahulu nggak ada sistem pelan-pelan dulu lah, nanti bisa dihitung belakangan, nggak bisa. Kalau sekarang bisa, terserah lah. Dulu memangnya masih 50 tahun ya Indonesia merdeka, waktu saya sekitar 50-an tahun saya mulai bekerja. Dan sekarang sudah sekitar 76 tahun ya, 26 tahun yang lalu sekitar. Selisih otak saya sudah agak lemah ya, sudah agak tua ini. Ya menyerah, ya menyerahkan kepada para pemuda ya, pemuda Indonesia ya, penerus bangsa. Semoga semangat, lebih gigih ya, lebih giat belajar ya. Memang dulu sama sekarang berbeda. Orang-orang dulu banyak terimpit dengan pekerjaan, kalau anak sekarang mempunyai kesempatan belajar lebih banyak. Semoga saja begitu ya. Itu agar dimanfaatkan untuk belajar lebih giat ya. Karena masa depan itu nggak dapat diukur di hari ini. Nanti ngukurnya nanti di masa depannya lagi nanti sana ya. Bagaimana waktu mendatang lebih enak ya, 100 tahun Indonesia merdeka, mungkin lebih merdeka, lebih leluasa orang yang menyampaikan pendapat, hidup tanpa menyampaikan pendapat pun boleh, yang sebagaimana cita-cita orang tua-tua kita dahulu merdeka ya, begitu. Pejuang-pejuang kita terdahulu ya, pelopor kemerdekaan, pejuang kemerdekaan, tentara dan rakyat dan semuanya ya, ekonom dan seluruh pemikir kemerdekaan ini bersatu untuk membangun negara ini supaya enak gitu ya. Di alam merdeka itu tetap bersatu ya, tetap menumpahkan pikirannya, yang giat untuk menumpahkan pikirannya kan karena merupakan hobi masing-masing ya. Yaitu tidak menutup kemungkinan untuk tetap berkarya dan berpikir ya. Ada yang enak-enakan dan berkarya saja juga enggak apa-apa lah, sudah merdeka ya. Harus dimodifikasi, nggak seperti zaman 50 tahun Indonesia merdeka dahulu. Ya yang ingin bekerja saja atau berpikir saja juga boleh lah, nggak usah menyampaikan pendapat, nggak usah menuangkan diri ke tulisan, sudah tahu banyak ya hasilnya ya, dari kajiannya orang bagaimana di era merdeka ini semakin bertambah. Kalau yang mau tetap bersekolah, penelitian, mengarang buku dan seterusnya, dan mencapai pekerjaan yang lain-lain, tetap bisa fleksibel, terserah juga, nggak apa-apa, tetap merdeka ya. Masa depan ada di pundakmu lah untuk kaula muda dan para penerus bangsa yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti, dan tidak titip apa-apa, karena kita itu berjuang itu dari titik darah penghabisan ya, dari mulai lahir sampai akhir kematian kita nanti. Jadi tetap ikhlas berjuang ya,
tidak ada intinya. Meskipun sudah mati di alam kubur, kita tetap berdoa nantinya ya, agar tetap merdeka negara ini sampai kapanpun. Ya, setelah yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945 ya, tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Nomor 2 adalah landasan ideal yang Pancasila. Nomor 3 yaitu garis-garis besar haluan negara. Yang nomor 4 peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau perundang-undangan itu tidak berlaku, nggak sah juga perundang-undangan itu pakai. Tergantung rakyat Indonesia ya, menyampaikan pendapatnya. Nanti ada hak angketnya. Setiap tahun, setiap era, rancangan pembangunan jangka panjang, rancangan pembangunan jangka pendek akan berubah-ubah eranya. Nanti kalau setiap pergantian era akan ada angket ke rakyat masing-masing. Setiap orang yang sudah akil balik, jadi orang yang sah dalam perjuangannya, dia mendapatkan satu hak angket. Terserah diisi, nanti disisihkan orang tua-tua, disisihkan ke angket orang-orang tua-tua. Orang yang agak muda disisihkan ke agak-agak muda. Bagi anak-anak yang baru menginjak remaja yang sudah akil balik, ingin menyampaikan pendapatnya juga bisa disisihkan lagi ke kumpulannya anak-anak yang baru akil balik. Bagi orang-orang yang tua, yang belum begitu tua, yang setengah tua juga dikumpulkan ke angket yang setengah tua. Jadi seperti itu ya, ringkasnya kalau boleh diringkas ini ya, dikumpulkan sesuai umur hak angketnya nanti, biar disesuaikan pandangannya negara nanti bagaimana begitu.